bahwa tauhid sifat itu mengesahkan ya, sifat tidak ada yang punya sifat itu terkecuali Allah yang pemiliknya. Ya, sampai situ titik. Nah, coba kita kita pahami. Karena paham itu yang mau kita amalkan. Jadi tauhid sifat itu tidak ada makhluk siapapun di dunia ini, di alam ini yang punya sifat. Tidak ada. Yang punya sifat itu hanya Allah. Kita punya? Tidak punya. Kalau begitu apa tugas kita? Kita tidak punya sifat, nggak bisa apa-apa kan. Jadi betul-betul kita ini adalah lahau. Kita ini baru betul-betul lahaula. Allah. Nah, itu dia ya. Jadi saya ulangi lagi supaya mantap. Tauhidus sifat yakni mengesahkan Allah Ta'ala pada segala sifat yang berdiri ia pada zat Allah. Ya, jadi sifat itu dia keberadaannya berdiri pada zat. Disinilah menunjukkan bahwa sifat itu tidak berpisah dengan zat, gitu dia. Ya. Kemudian tiada makhluk, ya, sama ada sifat dirinya atau lainnya sekalipun fana. Arti fana itu tak ada, hilang. Bahasa sederhananya kalau kita apakan ini bahwa tidak ada yang punya sifat itu terkecuali Allah. Kita tidak punya. Makanya terkait dengan itulah, karena memang kita ini tidak punya sifat, ya kan, maka kita ini ya la haula wala quwata illa billah tadilah. Jadi kalau selama ini kita merasa punya sifat, nggak berhentilah, tak usah lagi gitu. Ya. Bagaimana caranya? Bermula kaifiat memandang dan musyahadahkan. Yang demikian itu seperti bahwa engkau pandang dan engkau musyahadahkan dengan mata hatimu, dengan i'tiqadmu, bahwasanya segala sifat yang berdiri kepada zatnya itu, yaitu seperti kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, dan basar dan kalam, sekaliannya itu sifat Allah Ta'ala. Karena tiada ada zat yang bersifat dengan segala sifat yang tersebut itu pada hakikatnya melainkan zat Allah Ta'ala. Nah, jadi sifat ma'ani itu ya, kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam itu bukan sifat kita. Kita kan nggak bersifat. Nah, itu adalah katanya di sini, kau pandanglah itu dengan mata hatimu, ya, dengan mata jahirmu, ya. Kau i'tiqadkan, artinya i'tiqadkan itu kau yakini. Kalau yakin itu kan nggak boleh goyang dia gitu. Yakin itu mesti 100%. Makanya ada kata zonni wahamsa, ya. Waham zonnisa itu lawan dari yakin. Ya, jadi yang namanya yakin itu 100%. Jadi tanamkanlah di diri
Kalau kita ini tak punya sifat, yang punya sifat itu adalah Allah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu artinya apa? Begitulah cara Allah melihatkan, menampakkan dirinya kepada kita. Ya kan? Ya Allah. Ya, paham ya? Kita tidak punya sifat yang ada di diri kita ini. Siapa itu? Hah? Nyata Allah sifatnya itu. Nah, jadi kita tidak punya, kosong. Ya. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi bagaimana cara mengesahkan tauhid sifat ini? Ya, saya ulangi lagi biar sedikit tapi paham kita. Bermula kaifiyat, memandang dan musyahadahkan. Memandang itu dengan mata ini, kalau musyahadah dengan mata hati, ya. Yang demikian itu yaitu seperti bahwa engkau pandang dan engkau musyahadahkan dengan mata hatimu, ya. Ini karena di hati ini tempat keyakinan, ya. Nah, hati itulah kita ibarat hidangan, kita letakkan supaya Allah meletakkan ilmu itu di hati itu, ya. Nah, musyahadahkan dengan mata hatimu, dengan i'tiqadmu, ya. Nah, apa itu? Bahwasanya segala sifat yang berdiri ia kepada zatnya itu, yaitu seperti kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama dan basar dan kalam, sekaliannya itu sifat Allah Ta'ala. Nah, kita tak punya sifat, itu sifat Allah. Itu apa maknanya? Begitulah cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, ya, sehingga nyatalah sifat Allah itu, ya, yang ada sekarang pada diri, ya. Nah, nyata dia itu. Nah, jadi kalau begitu mau melihat Allah melalui tauhid sifat ini, cukup kita dengan melihat sifat Allah pada diri. Begitu melihat Allah. Nah, kenapa? Satu keyakinan yang harus kita patrikan di dalam batin kita, bahwa sifat itu tak berpisah dengan zatnya, gitu dia. Sifat itulah zatnya itu, ya. Nah, seperti itu. Nah, udah paham ya di alinea ini ya. Nah, udah ya. Dan dibangsakan segala sifat kepada makhluk atas jalan majaz jua. Kalaupun kita katakan kita punya sifat, itu aja majaz, hanya sekedar polesan gitu loh. Atau bahasa ininya gini, majaz ini seperti saya katakan yang kemarin itu, kalau kita masuk jalan tol, kita lihat biar mobil kecepatan itu gaya ada air gitu kan, metamorgana ya, metamorgana istilahnya itu kan. Nah, seolah-olah ada nampak air situ, padahal nggak ada. Itulah makna majaz. Jadi kalaupun kita merasa punya sifat, yaitu majaz, tidak pada hakikatnya, ya. Kalau begitu, kalau kita mengakui sifat itu sifat kita, haram nggak itu? Haram. Itu ya. Haram, tidak boleh. Tiada pada hakikatnya, dan hanya saja segala sifat yang tersebut itu engkau lihat ada berdiri pada segala makhluk itu, yaitu mazharnya sifat Allah. Dalam setiap makhluk ini ada sifat itu kan, bukan pada kita aja, tumbuh-tumbuhan, ya kan, kayak di pohon mangga itu. Dia berdiri itu secara syariatnya kita lihat ya karena ada akarnya kan, berdiri di situ. Yang kita saksikan ya akarnya itu, oh akarnya ini bikin mangga nih misal berdiri. Tapi sesungguhnya itulah kudrat itu. Iya kan? Dia hidup.
Ya, sebenarnya kita disuruh Allah melihat sifat hayat itu. Tumbuh-tumbuhan ini mendengar. Seperti itu ya. Nah, jadi pastikan kalau kita ini tak punya sifat. Maka apabila tahqiqlah memandangmu dengan yang demikian itu, niscaya panalah segala sifat makhluk di dalam sifat Allah. Kalau kita sudah dudukkan betul-betul kita ini tidak punya sifat, yang punya sifat itu hanya Allah. Ya, itu dia Pak Sukir. Jadi nggak ada lagi sifat kita, yang ada ini sifat Allah. Nah, kalau gitu pernah Pak Sukir lagi berbuat maksiat? Kalau saya tanya, masih pernah lagi sholat? Enggak kan? Kalau dari situ gitu loh. Nah, pernah berbuat maksiat? Tidak kan gitu. Orangku nggak ada kan itu. Tak punya sifat. Seperti itu. Tapi jangan dulu ditelan ya. Itu sekedar ini saja. Nah, bagaimana bentuknya? Coba kita lihat lagi ini. Fana segala sifat makhluk itu di dalam sifat Allah. Nah, ini dia ya. Fana segala sifat makhluk di dalam sifat Allah. Makhluk tak punya sifat, yang punya sifat itu Allah. Yang ada di situ Allahnya gitu. Satu. Ya, nafi mendengar ia hamba, melainkan isbat dengan mendengarnya Allah. Jangan kau isbat, matikan diri kita. Bukan aku yang mendengar ini, tapi kau ya Allah gitu. Nah, jadi sehingga yang mendengar itu adalah Allah. Melihat ia, melainkan dengan penglihatan Allah. Jadi melihat ini siapa? Allah. Ya, tiada yang tahu melainkan dengan tahunya Allah, alim Allah, ibadah hidup. Tiada hidup melainkan dengan hayat Allah. Ini bukan hidup kita gitu. Nah, tiada berkata-kata ia melainkan kalam Tuhan Allah jua. Jadi kalau diamati ini dengan tafakkur, maka nyatalah betul-betul ya diri kita ini mazhar tempat melihat Allah, ya kan? Kudrat dia, iradat dia, ilmu dia. Nah, kalau begitu yang di diri kita ini mana yang bukan dia? Kan gitu jadinya kan? Kalau begitu yang mana yang bukan dia? Nggak ada. Yang ada ini. Nah, di dalam batin itu ada dia gitu loh. Dalam sembahyang itulah. Kalau maaf cakapnya isi meditasi itu, ya kan? Isi kita zikir itu, disitulah. Nah, jadi yang terlihat kita adalah dirinya Allah, bukan diri kita lagi. Nah, maka coba kawan-kawan sekalian kita ukur, udah sampai nggak kita di makom ini, atau sekedar pahamnya? Saya ulangi lagi ya. Tiada mendengar ia hamba, melainkan yang mendengar itu Allah. Kalau begitu kita peka kan? Kalau begitu mendengar ini siapa? Allah. Yang terhukum siapa nanti? Hah? Yang terhukum siapa? Nah, tunggu dulu, nggak ada hukum di sini. Orang kita nggak ada hukum. Iyalah. Iya kan? Coba kita ikuti dulu ya. Tiada melihat, terkecuali yang melihat itu penglihatan. Kalau begitu yang melihat ini siapa? Allah. Cuma di dalam gitu ya kan. Tempat kaji ini ditasdikkan di hati. Tiada tahu ia melainkan dengan tahunya Allah. Kita ini bodoh gitu. Jadi pengetahuan yang kita miliki ini siapa itu rupanya? Allah gitu loh. Nah, dudukkanlah itu. Biar nyata Allah, kita gaib. Ujungnya ke sana itu. Cuma kan kita balik-balik aja nih kan. Dalam batin kita, ya kita juga lah yang nyata kan.
Tiada hidup ia melainkan dengan hayat Allah. Kalau begitu yang hidup siapa? Allah. Coba ini betul-betul kita rasakan di Ramadan ini. Ya. Ya. Tidak berkata-kata ia melainkan kata Allah. Yang berkalam ini siapa? Allah. Nah, kalau begitu nyata nggak Allah pada diri kita ini melalui sifatnya itu? Nah, barulah sempurna tauhid sifat ketika kita tidak merasa bersifat. Kalau masih merasa bersifat, wah, kita masih terjebak di lautan syirik khafi. Syirik yang sangat berbahaya, yang bisa bukan mendatangkan pahala kebaikan tapi dosa. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya dosa musyrik itu dosa yang sangat sulit diampunkan oleh Allah. Nah, jadi kita tidak bersifat, dudukkan ini kawan-kawan ya. Yang pertama 2 minggu kita sudah diskusikan bahwa kita tidak punya perbuatan, yang berbuat adalah Allah. Ini masih terkait ke situ dia. Ya kan? Ini tidak ada perbuatan kita karena kita tidak punya sifat. Yang punya sifat itu Kau ya Allah. Gitu dia. Nah, maka saksikanlah itu. Ya, jadi sembahyang kita jangan lagi menyaksikan keluar. Kalau kita kaitkan dengan ayat Allah, la ilaha illa ana wa'budni wa aqimus sholata li zikri, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, aku itu sifat yang 7 tadi itu, Bang. Ya kan? Dirikan kamulah sholat untuk mengingat aku. Berarti alamat Allah kan sudah kita temukan. Gimana alamat Allah? Kalau ibarat kita ini detektif Ipin Upin mencari ayam tua dalang hilang, ya kan pakai detektor apa tuh, kayak alat gitu. Ya kan? Menyarinya. Sekarang kawan-kawan melalui tauhid sifat ini kita sudah menemukan di mana alamat Allah. Ternyata alamat Allah itu wa nahnu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat dari urat leher kamu. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, kalau mereka bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Ya kan? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum fasama wajhullah. Aku serta kamu di mana kamu berada. Kata kamu itu kan kita masih menggunakan kalimat ada dia ada kita, rame-rame. Ya kan? Nah, oleh karenanya kawan-kawan jemaah dimuliakan oleh Allah, terkait dengan Ramadan ini bukan tidak makan tidak minum, tapi bagaimana kita membangkitkan spiritual kita dengan cara yang seperti ini, dengan penuh kesadaran kalau kita merasakan kita tak punya sifat, yang punya sifat ini adalah Allah, dan nyatanya diri kita ini diliputi oleh sifat-sifat Allah itu. Ya, nah seperti itu. Ya, bisa dirasakan nggak? Ini yang penting rasanya. Nah, rasanya itu yang penting. Kalau ada rasa keakuan kita, ego, rasa ketuhanan itu, spiritual itu nggak muncul dia. Nah, makanya itulah dikatakan Rasulullah mutu qabla anta mutu. Matikan diri kau dulu. Maksudnya kau pulangkan sifat itu tadi. Kan baru sekarang kau tahu kalau sifat itu bukan kau punya. Kudrat itu Tuhan, nah kau ambil ini, kau punya ini rupanya. Iradat ini kau punya Tuhan, pulangkan. Ilmu ini kupulangkan, hidup ini kupulangkan. Ternyata aku sesat selamanya ini. Pulangkan, pulangkan. Kalau begitu, kalau udah dipulangkan sifat itu jadi apa kita? Kita kosong kan? Iya kan? Nah itu nafi namanya. Isbatkan, nyatakan kalau yang ada di diri ini nyata kau ya Allah. Melalui sifat. Namun diingat sifat itu tidak akan pernah berpisah dengan zat. Nah, kalau itu adanya berarti kan kita sudah ketemu dengan Allah kan? Pertanyaannya, bisa nggak kita merasakan kalau kita ini sudah bertemu dengan Allah? Ya, ini bukan dalam bentuk bentuk
jahir begitu ketemu begini, bukan. Tapi sesudah kita mengenal nyata ini diri kita, ini nyata dia, waduh banyak sekali manfaatnya. Maka selesailah syahadat kita. Kita selama ini bersyahadat hanya dengan lafaz, iya kan? Dengan terhenti pada lafaz, maksud saya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang ini tanpa lafaz, orang ini udah nyata dia kok. Ngapain dicabut-capin? Iya kan? Nah, di dalam i'tiqad. Seperti itu dia. Jadi jangan dibilang yang kita paparkan selamanya ini tanpa kitab. Inilah kitabnya. Mengenal diri, mengenal Allah itu, gitu dia. Ya, paham ya? Dapat itu? Bisa nggak merasakan kalau ini Tuhan? Kalau begitu bisa nggak lebih khusyuk sholat? Ya, jangan keluar diri lagi. Udah ini nyata dia gitu loh. Maka bangun kesadaran itu. Bangun terus kesadaran itu. Barulah kita bisa sampai kepada mohon maaf kalau agak tinggi ininya, bisa menerapkan as-sholatu daim, sholat yang berkepanjangan. Ya, ini kita kan udah belum sholat asar ini, belum waktunya. Tapi rasa ketuhanan itu sekarang ada kan? Nah, kan gitu ya. Nah, waktu kita sholat asar nanti kan rasa ini juga kan dibawa ke situ kan? Iya kan? Usai nanti kita sholat asar itu juga dibawa kan? Nah, itulah sholat daim itu. Sholat yang berkepanjangan itu. Nah, cuma kan kita masih terikat kepada definisi sholat itu, ya kepada definisi fikih itu, sholat itu diawal dengan takbir, beberapa ucapan perbuatan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, ya kan? Tapi intinya adalah keterhubungan hati kita kepada Allah. Saya tanya lagi lah balik, diri kita masing-masing sudah nyata nggak Allah itu di diri ini? Nyata ya? Bisa dirasa nggak itu? Kayak gitu. Nah, itulah Lailatul Qadar. Udah menemukan cahaya. Makanya Lailatul Qadar itu terjadi di malam hari, terbenam matahari sampai terbit fajar. Malam itu gelap, itu artinya orang yang nggak makrifat, orang yang tak kenal dengan dirinya, tak kenal dengan Allah, itu dalam kegelapan. Ketika dia mengenal sekarang, mengenal diri, mengenal Allah, itu berarti ini siapa rupanya ini gitu loh. Kira-kira begitu. Nah, dia sudah menemukan kebenaran. Ya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Gitu. Jadi jangan nunggu Lailatul Qadar naruh air beku atau tidak gitu. Iya kan? Menunggu pohon cendung apa? Sujud. Iya kan? Nah, yang punya getah apa namanya itu? Rambong ya? Setauku rambongnya agak miring memang, agak sujud dia. Tapi yang punya kebun kayak kita ini nggak punya. Itu saya. Jadi artinya apa? Kenapa orang-orang tua dulu itu kalau bicara Lailatul Qadar itu setiap apa yang dipegang katanya jadi emas, iya kan? Jadi kekayaan. Itu tanda-tandanya orang dapat Lailatul Qadar katanya. Kalau makrifat kita tinggi, duduk kita di makam ini, Pak, insya Allah ucapan perbuatan kita, maaf ya, ini bukan mau jadi nabi. Nabi itu kan ada hadis ya. Apa definisi hadis? Ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takrir. Sesuatu yang bersumber dari Nabi, ucapan, perbuatan, ketetapan, itu hadis ya. Artinya apa? Orang yang sudah bukan lagi memandang dirinya, tapi duduk betul dia di situ, ya betul-betul duduk.
bukan duduk-duduk. Kalau duduk-duduk kan bakal pindah itu. Betul itu. Ya apapun yang didoakan, yang diucapkannya itu membawa kebaikan. Nah itulah orang yang sudah mendapat Lailatul Qadar itu. Apa yang diusahakan, didoakannya makbul gitu dia. Nah kalau duduk di makom itu. Nah kita kadang-kadang kan berdoa itu pun masih terasa kita yang berdoa itu. Bahkan kehendak yang muncul itu pun kehendak kita kan. Akhirnya kan kalau aku jadi Tuhan kan marah gitu. Kau atur-atur pula aku. Berdoa kau, cukup doa kau. Itu niat kau beribadah aja. Tak kau pinta, aku dah tahu apa kebutuhan kau. Iya kan? Tak sulit bagiku, hanya gitu saja kan. Ini pula di Ramadan ini ya banggalah kita ya melihat orang rajin berdoa, ada nangis gitu. Cuma kan tangis itu kan tanda tanya juga awak ya kan. Tapi kalau dia nangis karena rindu sama Allah itu baru sedap. Iya, ini panjang kali pula doanya. Iya, kayak dibikinnya kayak kasih seorang pacaran bikin sama Tuhan. Ya Allah, udah 2 minggu lagi nih. Belum ada tanda-tanda cair di gitu. Nah, kalau bisa ya Allah kau gerakkanlah hati Syaseng itu kata coba. Tapi lumayan lah ya daripada dibunuhnya ya kan. Nah seperti itu, tidak usah. Kalaupun berdoa niat doa mukhul ibadah. Doa itu niat ibadah aja gitu. Ya, nggak usah diatur-atur Tuhan dengan doa itu. Kenapa? Balik. Ini kalau mengaji hakikat itu. Apa yang nggak diatur Tuhan? Dan ketika kita dalam ruh udah kita teken itu, disaksikan pakai prasasti itu. Ini buku kau kata Tuhan. Iya kan? Tengoklah di situ. Kalau ibaratnya kan ada langkah rezeki, tengok rezeki, maaf lumayan. Ya bolehlah kan gitu kan. Nah, kalau kita tulis sudah diteken masalah rezeki memang miskin, kekurangan, tak akan bisa. Itulah ketentuan Allah. Iya, kadir-kadir ya. Iya. Nah ini kaitannya ke sana. Nah seperti itu. Jadi itu saya tuh berpikir itu. Setelah dikerjakan semua sebenarnya tak Allah kerja Allah, semua Allah akan dalam ibadah itu. Sebetulnya apa yang didapat orang itu kalau saya begini seperti itu? Apa memang begitu? Ya apa yang mau didapat lagi di situ? Tidak hanya raditu billahi robba. Ya hidup ini mencari ridho Allah saja. Ya seperti senandung Rabiatul Adawiyah kan, sufi wanita. Ya kalau memang karena aku bangun malam ini bertahajud beribadah karena mengharap surgamu ya Allah, jangan kau masukkan aku kata Jawa. Kalau aku beribadah karena takut neraka, kau masukkan aku kan. Tapi kalau aku dapat mencari menuntut ridhomu, kan itu. Jadi orang yang sudah merasa hidup ini seperti itu, yang dia cari ridho saja, gitu loh. Iya kan? Harus gini gono lah ya. Iya. Apa kata si nenek, seorang wanita tua yang dinikahi sang raja? Ya. Artinya apa? Dengan dia menikah itu, dia bisa memperoleh semua kan? Seperti itu. Keridoan itu. Kira-kira begitu ya. Oke. Jadi saya ulangi lagi. Maka apabila tahqiqlah memandangmu, maksudnya kau lazimkanlah itu. Nah gitu dia maksudnya. Terus menerus kau lakukan, ya. Dengan demikian itu apa? Memandang sifat itu nyata dia gitu loh. Tak usah lagi pelintut-pelintut. Masih pelintut-pelintut itu kadang iya, kadang enggak gitu Pak ya. Enggak jadi itu Pak. Nah itu ya terjadi konsep kadang naik kadang turun. Enggak bisa itu. Itikad yang putus itu ya memang dia tetap, ya kan, gaya karang di lautan. Bagaimana karang di lautan itu? Kendati ombaknya besar segala macam, dia nggak bergeser. Nah, ini kadang-kadang baru dihujah orang wak sikit, ya kan turun balik kaji. Iya nggak ya? Nah begitu ya. Jadi jajamkanlah, saya ulangi lagi, kudrat. Lihatlah diri kita di tulang belulang ini
Irodat lihat di hati, ilmu lihat di kepala, hayat hidup lihat di hidung, sama di kuping, basar di mata, kalam di mulut. Maka nyatalah diri kita ini tempat menampung ya sifat Allah Ta'ala. Nah, udah. Jadi yang penting rasanya, rasa ketuhanan itu. Waduh, rasa inilah yang disebut surga makrifat itu. Kalau kau belum sampai ke surga makrifat itu, jangan kau harap kau mau masuk surga yang serius nanti, kata Tuhan di akhirat. Nah, coba, kalau sampai situ kalimatnya. Itu pada cerita bab yang kemarin ada di situ menceritakan tentang dua surga itu. Ya. Jadi surga makrifat itu di dunia ini kita peroleh. Dan kata musannif ini, kalau kawan-kawan baca kitab itu, setelah seseorang itu sampai kepada surga makrifat, tak ngences lagi dia untuk surga akhirat itu, kan udah dia dapat. Nah, jadi kalau begitu kita ini yang sudah, maaf ya, kalau kita klaim lah dulu kan, kita sudah mendapat makrifat, mengenal sifat Allah di diri, sampai kepada bukan sekedar pengetahuan, tapi sudah tahapan rasa yang kita rasakan, berarti kita sudah memiliki surga makrifat. Itu kadonya. Kalau begitu, diri kita itu kaya atau miskin? Nah, di surga itu kan ada segala-galanya ada di sana kan. Nah, itulah makrifat itu. Tapi kenapa kenyataannya orang makrifat hidupnya miskin gitu loh? Ya, jadi merasa kaya gitu loh. Jadi kalau dulu guru saya Ustadz Khalifah Najaruddin Lubis, kalau kita cerita dunia, apa dibilang sama saya? Berapa biayanya itu Ustadz? Wah, sampai 2-3 M tuh. Saya bilang gitu. Wah, alhamdulillah itu udah kirim Tuhan. Tengok awan tuh kan. Ya, maksudnya dia bercerita tentang kaji. Iya kan? Nah, Allah itu maha kaya gitu dia. Ya. Bisa dipahami itu ya? Ya Allah. Jadi kita tinggal menyaksikan Allah, sudah masuk makom musyahadah, nyaksikan saja kalau ini nyata dia gitu. Tapi nggak usah diumumkan, ya kan? Dan usah ditanya sebelah, ya kan? Dan pada akhirnya ketika aku melihat Pak Sukir pun, yang kulihat bukan Pak Sukirnya, sifatnya yang ku tengok gitu. Sehingga aku sama Pak Sukir nggak beda kan? Ya. Nah, yang bedanya apa? Ya jam terbang kita lah. Perkara ya siapa wattnya yang besar, iya kan? Menghidupkan rohania itu. Nah, maka penanaman ini ya mesti kita lakukan. Itulah dia. Kalau tidak ada roh itu di diri kita ini, waduh, tidak dapatnya. Kalau bercerita mau cerita surga, nggak dapatnya. Cobalah nikmati itu. Cuma ngaji ini kan tidak terhenti pada pengetahuan, tapi harus terhenti pada rasa. Rasakanlah itu. Allah itu maha nyata dia ini. Siapa rupanya memandang? Ini kan dia yang tadi bilang kan. Apa katanya tadi itu? Tiada mendengar, iya, ya, melainkan isbat dengan pendengaran Allah. Cuma kan ada orang sok-sok toleransi. Sok toleransi maksudnya gimana itu? Kita mendengar, Allah mendengar, kata dia. Cuma pendengaran kita yang dikasih Allah pendengaran. Itu kan toleransi itu menurut dia. Padahal kalimat itu mengandung syirik itu. Karena dalam tauhid tidak boleh ada dua. Makanya ada istilah nafi isbat, hilangkan satu, nyatakan satu. Jadi nggak boleh kita ragu kalau mengatakan memandang ini, ya aku diberi Allah pemandangan. Masih ada tahu di situ. Tidak belum duduk itu. Kalau bisa dudukkan yang memandang di kau ya Allah, selesai. Yang berkalam ini kau ya Allah. Kita kan ragu, makanya kadang-kadang karena keraguan memutuskan itulah ketika kita sholat lupa baca ayat. Paham tuh?
Di situ penyakitnya itu Pak. Ragu memutuskan. Ini yang berkalam nih Allah tuh aku gitu. Nah, pada awalnya Allah gitu, tiba-tiba tengah jalan muncul aku dia, belaga di situ, koslet dia. Cing. Lupa baca ayatnya tadi. Padahal ayat itu tiap hari dibaca. Iya. Bisa Blank. Iya. Jadi, itu tadi. Terjadi makom naik turun namanya. Nggak putus dia Pak ya, mengkalamkan 7 sifat itu gitu. Ya kan? Makanya i'tiqad yang putus dalam menentukan kalau kita tak punya sifat, yang punya sifat ini Allah dan ini adalah nyatanya Allah. Bicara kita ada di situ, tak ada kau. Nah, itu dia kesimpulannya. Harus bisa begitu. Jadi kalau memandang keburukan seseorang itu, apa kita itu membuat ketawa juga nih tadi ya? Apakah itu juga? Ya, kita tetap beribadah di situ. Kalau kita bicara hakikat, kita memang nggak ada lagi perbuatan, yang ada perbuatan Allah. Persoalannya sampai enggak kita ke makom itu masalahnya, iya kan? Nah, kita kadang paham kita definisi tauhid apal itu mengesahkan Allah pada segala perbuatan. Penjelasannya apa? Tidak ada perbuatan hamba terkecuali yang ada perbuatan Allah. Kalau begitu yang mencuri itu siapa? Kan begitu. Yang maling itu siapa? Kan itu. Kalau secara hakikat, ya kan kapan Allah maling? Orang langit bumi ini semua punya dia kok. Ini kalau didengar KPK ini marah deh ini. Kalimatku ini betul. Ini orang-orang koruptor senang kali dengar ceritaku ini. Ada dalil loh katanya. Iya kan, tidak usah bikin undang baru, udah ada kan. Kalau bermakom kita seperti itu, cuma kan diingatkan pengarang kita, jadilah kamu tetap mengikuti syariat Muhammadiyah. Kan dibaca itu kan? Aku takut nggak dibaca. Artinya apa? Jangan kau pisahkan syariat dengan hakikat. Kendati pun kau udah paham bahwa tidak ada perbuatan makhluk terkecuali Allah. Kalaupun kau lihat orang berzina, jangan pula kau bilang paten, kan gitu. Ya kan? Tak boleh. Tak boleh, ya kan? Salah itu pula, Pak. Nah, awak diam-diam aja lah udah. Iya. Begitu diam saja. Tapi memang tak enak loh. Aduh, apalagi puasa-puasa ini. Iya. Memandang sesuatu itu perbuatan dari Allah. Udah, waktu mau buka itulah. Iya kan? Begitu dikasih makan kepala kakap, pandangan awak tadi maunya begini, begitu, begini. Rupanya yang kurang asin lah, tak berasa garam lah. Iya kan? Ditambah muka bini pun sudah mulai kayak jeruk purut lah. Ditengok anak awak begitulah. Iya kan? Usahlah panjang kali ceritanya itu. Udah dibilang tadi pagi belanja sama, kita buka nanti makan daun ubi ditumbuk pakai ikan sale, pakai sambal, pakai ikan teri sambal. Iya kan? Begitu awak pulang, pala-pala semeja yang ada daun ubi rebus. Kira-kira bagaimana kita menyikapinya itu? Memandang itu perbuatan Allah, jangan coba. Tak mudah kan? Memang surga itu nggak murah. Siapa bilang surga itu murah? Kalau mudahnya pula, nah, coba kan kita pelajari kemarin terkait dengan tauhidul af'al. Nabi diludahin, ngomong sama istri, ada nggak oleh-oleh yang bisa aku bawa pulang? Aku bawa. Untuk apa? Melihat si Polan. Siapa si Polan itu? Itu yang tiap pagi meludahi aku itu. Lantas, ya kurban untuk dia. Nah, coba tes sama bini kita masing-masing. Bilang sama dia, ada uang goceng gitu. Apa? 50.000. Mau kemana bang? Itu yang tiap pagi lewat aku maki-maki kita itu. Ya kan?
Dia demamnya nih, maksudku mau beli, ngasihlah bantu dia gitu, kira-kira. Apa kata bini kita gitu? Kira-kira gitu. Jangan-jangan dibilang kita bini, kurasa bang bukan dia yang pesong. Kurasa bang bukan dia yang pesong, abang yang kurasa yang pesong. Terbalik ceritanya ya kan? Iya kan? Ada tadi ada kan tuh bilang. Semua itu kan udah ketentuan Allah. Tapi orang kok kejam kali ya? Kenapa? Di bawahnya bunuh diri kawan itu. Nah itu. Di bawahnya bunuh diri. Ya, kejam kali orang itu rupanya ya. Kenapa gitu? Ya, cuma kan hidup mati itu kan dia. Iya. Tapi kok di bawahnya kamu tuh bunuh diri, keren tetapi gitu. Aduh. Begitulah ya. Jadi begitu juga tauhid sifat ini ya kawan-kawan ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang kita makhluk siapapun dia yang punya sifat. Yang punya sifat itu hanya Allah. Kita hanya mausuf, yang mensifati saja, tak pemilik. Ya. Nah, jadi kalau tak pemilik jangan menganggap pemilik. Iya kan? Masa dia pula Pak Sukir ngontrak rumah orang, dipasang seminggu kemudian spanduk besar-besar, rumah ini mau kujual kata dia. Itu kan gak sadar diri itu kan. Nah, kira-kira pemilik senang nggak nengok orang gitu? Kalau bisa bulan depan kusir lah kau kan. Nah, jadi kita ini pun dalam pandangan Allah tauhid ini kadang-kadang Allah pun udah geram sebenarnya nengok kita. Iya kan? Udah ku bilang kau tak ada, kau tak bersifat, tak bisa kau menentukan gitu. Tapi lantamnya ampun. Ini coba. Ini pandang kita baik aja Ustaz ya. Pandang jangan perilakunya dipandang. Iyalah. Pandang yang punyanya gitu. Karena perbuatan dia tuh. Kayak cerita dulu Bang. Kan ada seorang ayah punya anak satu-satunya perempuan. Dia ingin membahagiakan anak, cari momen di hari ulang tahun. Si bapak dipakailah pakaian yang serem. Ya disewa itu. Nah, pada hari itu dia pakaian itu dengan harapan menakuti anaknya ketakutan. Itu diharapkannya. Ternyata anak itu nggak takut. Nah, kecewa ayahnya. Kenapa? Dibilang saya, nak kenapa kau nggak kutakuti? Tadi ayah nyamar begini kau nggak ketakutan? Oh enggak lah ya. Orang aku tahu kok siapa di balik topeng itu katanya. Di balik baju itu, saya sadar betul kalau di balik baju itu adalah orang yang menyayangi aku, melindungi aku. Iya kan? Nah, bisa nggak kita melihat cobaan itu begitu?